Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan terus berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Nah, di video kali ini kalian akan mengetahui perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Simak videonya. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya. Kedatangan pasukan ini menimbulkan kebencian dan kemarahan rakyat Indonesia, terutama setelah pasukan ini menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira-perwira sekutu dan pegawai-pegawai sekutu yang ditawan pihak Republik. Pertempuran pun pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania yaitu Brigadir A.W.S. Malabi tewas dalam baku tembak. Hal ini menyebabkan sekutu berani mengeluarkan ultimatum yang sangat menyinggung perasaan bangsa Indonesia. Tentu saja ultimatum itu tidak dipatuhi oleh rakyat Indonesia. Sebaliknya, justru membakar semangat juang bangsa Indonesia untuk mempertahankan kehormatan sebagai bangsa yang merdeka. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dan hal ini menarik perhatian internasional. Sepanjang pertempuran, semangat juang bangsa Indonesia terus dibakar oleh pemimpin perjuangan rakyat Surabaya, yaitu Bung Tomo. Pertempuran Surabaya ini berlangsung sampai awal bulan Desember 1945 dengan ribuan pejuang yang gugur. Mereka rela berkorban demi kehormatan dan kemerdekaan tanah airnya. Nah, untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya yang mencerminkan seluruh bangsa Indonesia, pemerintah kemudian menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa yang selanjutnya adalah Bandung Lautan Api. Ini diawali dari pasukan sekutu yang memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Di Bandung, sekutu juga bersikap sewenang-wenang dengan mengeluarkan ancaman agar orang-orang Bandung menyerahkan senjata hasil lucutan dari tentara Jepang. Selain itu juga, sekutu meminta pihak pejuang dan rakyat meninggalkan kota Bandung. Namun, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh para pejuang sehingga sering terjadi bentrokan dengan pihak sekutu. Setelah ultimatum pertama tidak dihiraukan, datang ultimatum yang kedua pada tanggal 23 Maret 1946 yang isinya meminta warga Bandung segera mengosongkan seluruh kota Bandung. Akhirnya, para pejuang yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia di Bandung dengan berat hati meninggalkan kota Bandung. Namun, sebelum meninggalkan kota Bandung, pejuang-pejuang Republik melancarkan serangan umum ke arah posisi sekutu di Bandung Utara. Pada tanggal 24 Maret 1946, mereka membakar semua bangunan dan barang yang ada di kota Bandung bagian selatan. Jadi, kota Bandung ditinggalkan dalam keadaan bumi hangus. Hal ini dilakukan agar tidak bisa digunakan oleh sekutu. Oleh sebab itu, peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Yang selanjutnya adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi tanggal 21 November 1945. Pecahnya pertempuran ini bermula dari tindakan sekutu yang membebaskan interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa tanpa berunding terlebih dahulu dengan pihak Republik. Pembebasan interniran itu dinilai sewenang-wenang
Oleh karena itu, terjadilah bentrokan senjata antara pihak Republik dan sekutu di Magelang yang meluas menjadi pertempuran. Nah, pertempuran ini kemudian dikenal dengan Pertempuran Ambarawa. Kehadiran Kolonel Sudirman menumbuhkan semangat baru bagi pasukan Tentara Keamanan Rakyat. Pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Kolonel Sudirman menggunakan siasat gerilya. Hingga pada tanggal 15 Desember 1945, TKR berhasil mengusir sekutu. Dengan peristiwa tersebut, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, didirikanlah monumen Palagan Ambarawa. Yang selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Pasukan yang dipimpin oleh T.I.D. Kelly mendarat di Medan tanggal 9 Oktober 1945. Tugas tentara sekutu adalah membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Namun ternyata tawanan itu kemudian dipersenjatai dan dijadikan anggota KNIL. Tindakan ini membuat rakyat Medan marah. Di bawah pimpinan Ahmad Tahir, para pemuda membentuk Laskar Perjuangan dan TKR Sumatera Timur. Puncak kemarahan rakyat Medan terjadi pada tanggal 1 Desember 1945. Waktu itu, sekutu memasang papan pembatas bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas wilayah kekuasaan sekutu. TKR dan para pemuda pun mengadakan perlawanan. Pertempuran yang terjadi di kota Medan ini dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Pertempuran dengan sekutu tidak dapat dihindari lagi. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan serangan besar-besaran dengan melibatkan pesawat-pesawat tempurnya. Banyak korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Perjuangan rakyat Indonesia melawan kekuatan asing dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dilakukan hampir di seluruh kota di Indonesia. Mereka bahu-membahu mengusir Belanda yang dibantu sekutu untuk menguasai kembali tanah airnya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.